Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami pada mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak. Kami membuat sebuah website bernama Smartified. Platform AI untuk guru SMP dan SMA membuat kuis digital otomatis dari dokumen PDF, lengkap dengan anti-cheat, leaderboard, dan dashboard, analisis hasil belajar. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Ataya Putri Kaira, bersama dengan rekan saya, Adrian Anis Pratama, Ahmad Raffiansyah, Gilang Ramadan, dan Muh Ishak Afif Ismail. Sebelum masuk ke solusi, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu masalah yang menjadi dasar kami membangun Smartify. Pertama, proses penyusunan soal kuis atau ujian secara manual itu memakan waktu yang tidak sedikit. Dan ini menjadi beban administratif tersendiri bagi guru, di luar tugas mengajar mereka sehari-hari. Kedua, guru sering kesulitan menghasilkan variasi soal yang cukup, apalagi menjaga konsistensi tingkat kesulitan dari satu kuis ke kuis lainnya. Ketiga, sejauh ini belum ada platform terpadu yang bisa langsung mengubah dokumen materi, misalnya PDF, menjadi soal kuis yang siap pakai secara otomatis. Dan keempat, guru SMP sampai SMA membutuhkan cara yang lebih cepat untuk mengatur parameter kuis, seperti jenis soal, jumlah soal, durasi pengerjaan, dan KKM, tanpa harus mengulang proses manual setiap kali membuat kuis baru. Keempat masalah inilah yang menjadi fondasi kami dalam merancang Smartify. Boleh di next? Masalah ini bukan cuma asumsi kami. Kami melakukan validasi dengan menelusuri riset yang sudah ada terkait beban kerja guru di Indonesia. Dari survei yang dilakukan P2G atau Perhimpunan Pendidikan dan Guru terhadap 204 guru di 26 provinsi, ditemukan bahwa 70% waktu guru tersita untuk urusan administrasi dan hanya tersisa 30% untuk benar-benar fokus mengajar. Beban digital ini bahkan dilaporkan sebagai sumber stres kerja terbesar bagi para guru yang menjadi responden. Data ini menguatkan asumsi awal kami bahwa guru memang membutuhkan solusi yang bisa memangkas waktu administratif mereka. Dan salah satu beban terbesarnya ada di proses penyusunan soal. Disinilah Smartify hadir sebagai jawabannya. Baik, di sini kami ingin memperkenalkan Smartify pada slide berikut, yang pada dasarnya adalah solusi otomatisasi pembuatan kuis untuk mempermudah pekerjaan Bapak atau Ibu pendidik atau guru. Di sini ada 8 fitur utama yang membuat Smartify ini sangat praktis. Yang pertama, kita punya fitur quiz gen. Jadi guru cukup mengunggah materi pembelajaran dalam bentuk PDF dan API AI kami akan otomatis mengubahnya menjadi soal kuis. Sangat hemat dalam waktu. Kemudian yang kedua, konfigurasinya juga sangat fleksibel, mulai dari tingkat kesulitan, jumlah soal, sampai standar KKM, semuanya bisa diatur sesuai kebutuhan kelas. Kemudian yang ketiga, sebelum dibagikan ke Bapak Ibu, bisa meninjau soalnya lewat preview. Kalau dirasa ada kurang pas soal, bisa diregenerasi otomatis hingga 3 kali. Nah, kemudian yang keempat, di sini untuk sisi siswa pun sangat mudah. Distribusi kuis bisa dilakukan tanpa login. Jadi siswa tinggal klik link atau scan QR code dan bisa langsung mengerjakan soal. Kemudian yang kelima, di sini saat siswa mengerjakan, Bapak Ibu bisa memantau secara langsung melalui live dashboard. Jadi di sini sudah dilengkapi sistem anti-cheating untuk menjaga kejujuran ujian. Kemudian yang keenam, setelah kuis selesai, seluruh nilai akan terekap rapi di dashboard, lengkap dengan indikator nama siswa yang tuntas dan belum tuntas. Dan yang terakhir, kami juga menyediakan upgrade premium dengan pembayaran praktis via Mitrans bagi Bapak Ibu yang membutuhkan akses generat soal tanpa batas. Boleh selanjutnya? Oke, di sini melanjutkan slide yang tadi. Di sini value proposition utama dari aplikasi yang kami bangun di sini tertuang dalam kalimat dari dokumen materi jadi kuis siap pakai dalam hitungan detik. Jadi inti dari sistem ini adalah otomatisasi. Kami menggunakan API AI untuk mengambil alih
tugas menyusun soal secara manual yang biasanya memakai banyak waktu dengan Smartify. Kemudian materi yang sudah dimiliki oleh guru juga langsung diproses menjadi instrumen evaluasi. Tujuan akhirnya adalah efisiensi waktu sehingga guru atau pengajar dapat mengalokasikan waktu tersebut untuk hal yang lebih esensial, yaitu fokus pada proses mengajar dan interaksi dengan siswa. Bukan lagi habis untuk urusan administratif menyusun soal. Boleh selanjutnya. Nah, di sini pada fitur utama bisa dilihat pada gambar pertama. Di sini adalah halaman pembuatan kuis antarmuka yang kami rancang di sini sangat simpel untuk mempermudah guru untuk menggunakannya. Di sisi kiri, pengguna cukup melakukan drag and drop atau mengunggah file materi berformat PDF. Lalu di sisi kanan, pengguna bisa langsung mengatur parameter kuisnya, mulai dari jumlah soal, tingkat kesulitan, hingga standar KKM yang diinginkan. Yang kedua, setelah menekan tombol buat soal atau generate, sistem akan memproses dokumen seperti yang terlihat pada loading screen di gambar nomor 2. Di tahap ini, model AI di belakang atau yang API AI yang kami gunakan sedang mengekstraksi teks dari PDF, menganalisis konteks materinya, dan merumuskan soal berserta pilihan jawaban secara otomatis. Dan yang terakhir, yang ketiga, di sini di gambar bisa dilihat hasil akhirnya. Sistem tidak hanya menghasilkan soal pilihan ganda, tetapi juga langsung menentukan kunci jawaban yang benar dan lengkap dengan teks pembahasannya. Nah, untuk di fitur utama yang selanjutnya itu ada di waiting room dan live session, yang dimana di waiting room sendiri, guru akan mendapatkan barcode yang akan digunakan oleh siswa untuk berpartisipasi di kuis yang telah dibuat oleh guru. Nah, sedangkan di live session sendiri, guru akan ditampilkan berupa informasi berupa berapa banyak partisipan untuk kuis kali ini, berapa yang sudah sudah menyelesaikan kuis, berapa yang masih mengerjakan kuis, beserta nilai rata-rata untuk kuis kali ini, dan juga untuk nilai tertinggi untuk kuis kali ini, dan juga berapa yang lulus untuk kuis kali ini. Mungkin bisa selanjutnya. Nah, di fitur utama selanjutnya itu ada di dashboard dan juga laporan hasil, yang dimana dashboardnya sendiri akan menampilkan koleksi kuis apa saja yang telah dibuat sebelumnya oleh guru. Nah, koleksi kuis ini itu juga bisa dihapus jika diperlukan. Nah, untuk laporan hasil sendiri, guru bisa melihat ringkasannya seperti berapa siswa yang berpartisipasi di kuis kali ini, dan juga rata-rata siswa yang lulus. Nah, di sini juga ada informasi detail seperti berapa partisipan yang lulus dan juga berapa partisipan yang remedial. Serta laporan ini juga bisa di-download oleh guru. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya pada tahap development Smartify, di sini ada 5 tahap. Yang pertama itu Research and Requirement Gathering, yang dimana kami itu mengidentifikasi masalah guru, lalu menyusun kebutuhan fungsional, setelah itu kami menentukan use case-nya. Untuk di tahap kedua ada Desain Wireframe dan UI UX, yang dimana kami merancang alur pengguna dan tampilan antarmuka untuk setiap fiturnya. Di tahap yang ketiga itu ada sistem desain, di mana kami menyusun arsitektur sistem, kelas diagram, sequence diagram, dan juga struktur database-nya. Untuk di tahap 4 sendiri itu ada di development coding, yang dimana kami mengimplementasi front-end, back-end, integrasi API AI, payment gateway, dan juga database. Nah, di tahap terakhir atau di tahap kelima itu ada di testing dan debugging, yang dimana kami menguji fungsionalitas untuk setiap fitur, perbaiki bug jika diperlukan, dan juga validasi alur sesuai use case. Ini bisa dilanjut. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat terkait dokumentasi dari Project Smart TV kita. Di kiri terdapat dokumentasi mockup Figma yang dapat diakses melalui link Figma yang telah kita berikan dicantumkan di laporan-laporan kita atau dokumen-dokumen kita sebelumnya. Terus di sampingnya ada terdapat dokumentasi codingan yang kita langsung direct ke repositori GitHub, di mana kita telah masing-masing dari kita telah nge-push masing-masing tugas kita ke GitHub tersendiri. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait arsitektur dan teknologi stack kita.
ada empat bagian. Yang pertama kita akan membahas terkait front end-nya. Di front end-nya kita menggunakan Next.js dengan framework React.js untuk antarmuka pengguna yang lebih cepat dan responsif. Yang kedua ada back-end. Di back-end kita menggunakan Node.js untuk menangani logika bisnis, autentikasi, dan pemrosesan dan request dari front-end. Yang ketiga ada database dan storage. Nah, di sini kita menggunakan Supabase dengan base-nya itu Postgre.sql untuk data terstruktur dari user, kuis, soal, hasil pengerjaan. Nah, Supabase ini digunakan untuk Supabase autentikasi dan Supabase juga digunakan untuk storage penyimpanan dokumen PDF. Dan terakhir ada API. Kami menggunakan Gemini API untuk memproses isi dokumen PDF menggunakan NLP untuk menghasilkan soal dan jawaban kuis secara otomatis. Boleh selanjutnya? Nah, selanjutnya ada desain sistem. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama kita akan membahas terkait use case diagram Smartify. Di sini terbagi menjadi dua role. Sama seperti teman saya bilang tadi, dua role, ada guru dan siswa. Di guru ini, dia keterkaitannya dengan sistem Smartify ini, yaitu ada logout, melihat koreksi kuis dari dashboard, menghapus kuis, dan lain sebagainya. Dan untuk siswa, sama seperti teman saya bilang tadi, hanya untuk mengerjakan kuis. Selanjutnya ada kelas diagram MVP Smartify. Di sini boleh moderator, boleh di Zoom. Oke, di kelas diagram kita di sini kita membagi menjadi 3 bagian, yaitu model, control, dan juga view. Jadi masing-masing kelas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada untuk view, ada yang untuk controller, dan juga ada untuk modelnya. Jadi terbagi menjadi 3. Boleh di next selanjutnya. Oke, baik Pak. Di sini saya akan melakukan demo website Smartify. Nah, saya mau masuk ke dalam URL yang udah online. Ini kebetulan Smartify sudah online, Pak. Di domainnya itu ada di smartify-iota.vercel.app. Jadi kita saat ini tuh masih menggunakan Vercel untuk deployment-nya. Mungkin selanjutnya kita bakal melakukan registrasi dulu terlebih dahulu, Pak, karena kita asumsinya di sini belum punya akun. Masukkan nama lengkap, kemudian email address, kemudian passwordnya ini harus sama dengan konfirmasi paspor. Nah, baru kita daftar. Nah, ini email yang benar-benar valid, Pak. Dia tidak boleh email sembarangan. Kenapa? Karena nanti akan dimintai kode verifikasi di sini. Nah, kode verifikasi dikirim di mana? Seperti biasa dikirim ke email. Nah, ini kalau kita lihat dulu, kalau misalnya nggak ada di sini, berarti dia masuknya mungkin kemungkinan besar di dalam spam. Nah, ini Pak. Yang 10 terbaru yang ini. Yang terbaru yang ini, Pak. Jadi kode verifikasi seperti ini. Nah, kita copy aja kode verifikasinya. Nah, baru nanti kita bisa terverifikasi nih. Berarti emailnya benar-benar punya kita gitu. Jadi kita di sini menjaga juga keamanan data user gitu. Jadi nggak boleh sembarangan email yang bisa daftar gitu. Cuman email-email yang memang udah terdaftar sebelumnya. Udah terdaftar jadi email yang valid gitu. Jadi nggak boleh email semua orang gitu. Nah, kalau udah selesai, tinggal masuk aja. Nah, nanti di halaman dashboard tuh akan kosong seperti ini. Sama seperti mockup yang udah disampaikan di slide-slide sebelumnya oleh teman saya. Nah, untuk langkah pertama, kita akan coba untuk membuat kuis terlebih dahulu. Namun sebelum itu mungkin saya akan upgrade dulu akun saya ke yang premium. Karena tadi kita juga sempat mention kita ada fitur upgrade premium ya. Jadi kita menyediakan dua jenis akun, ada akun free trial sama yang premium. Kalau yang untuk benefitnya sendiri bisa diklik aja di sini lalu dilihat benefitnya untuk masing-masing jenis akun gitu. Di sini untuk yang premium itu kita bandrol di harga Rp79.000 per bulan gitu ya. Dengan benefitnya itu dia bisa unlimited generate. Kemudian di sini tetap ada batas maksimal soalnya, jadi nggak bisa sampai 1000 soal di generate itu nggak bisa. Dia tetap 50 soal. Kemudian dia benefit yang paling menurut saya juga cukup berbeda dengan jenis yang free trial, itu dia bisa bikin soal isian gitu. Kalau yang free itu dia nggak bisa bikin soal isian. Langsung aja kita bisa pilih jenis akun yang premium. Kita mau langganan ceritanya. Wait. Oke, nah nanti tinggal kita masukin aja
nomor kartu kita, kemudian masukin juga bulan berlaku sampai tahun berlakunya, dan si CVV-nya atau CVV-nya selesai, kita tinggal bayar. Nah, jadi kita pakai Mitrans Pak untuk menghandle payment gateway-nya. Gitu. Wait, nanti kalau misalnya udah selesai, akunnya langsung berubah menjadi premium di sini Pak. Nah, kalau udah premium, kita bisa tekan sini, bisa tekan sini juga. Kita bisa punya opsi untuk bisa bikin soal isian. Nah, mungkin pertama kita bakal upload dokumennya dulu, modul ajarnya dulu. Nah, modul ajarnya, kemudian nanti kita bisa milih nih, kita mau namain apa kuisnya gitu. Misalnya ulangan harian kimia gitu, kelas 12 gitu. Ulangan harian kelas 12 apa ya? 12 MIPA 3 misalnya. Gitu. Oh, jenis soalnya itu kita mau yang campuran gitu. Berarti ada pilihan ganda, ada isian. Atau kalau mau isian singkat juga bisa. Mau pilihan ganda aja juga bisa. Jadi bebas. Tapi ini kita akan coba yang dua jenis gitu. Ada pilihan ganda sama isian. Kemudian kita bisa jumlah soalnya. Pilihan ganda mau berapa bisa. Isian singkat juga mau berapa bisa gitu. Nah, kemudian untuk tingkat kesulitan juga bisa. Kita mau yang easy, medium, atau hard juga bisa. Mungkin kali ini saya akan coba yang medium aja dulu. Kemudian durasinya juga sama, bisa di-set juga berapa menit maunya, kita set 5 menit aja. Kemudian KKM-nya mau berapa juga bisa di-set juga. Jadi custom, bisa semaunya guru gitu. KKM-nya misalnya 75. Nah, nanti kita tinggal tekan aja button buat soal sekarang. Nanti ketika kita tekan button ini, dia akan melakukan pemanggilan API. Di mana tadi kita udah jelaskan juga kita menggunakan API dari Gemini, namun untuk saat ini kita memang masih menggunakan yang free. Jadi ada limitnya gitu. Jadi belum yang berbayar gitu. Tapi di sini kita udah jelas ada 5 step di sini. Yang pertama dia menyiapkan dokumen, kemudian membaca konten PDF, kemudian menganalisis materinya, kemudian yang keempat itu dia mulai menyusun pertanyaannya dan juga membuat kunci jawabannya. Dan yang terakhir baru itu bagian finalisasi kuisnya. Mungkin kita akan tunggu dulu sampai proses generate-nya selesai. Kalau misalnya udah selesai, nanti kita akan langsung di-direct ke halaman preview kuis. Nah, jadi di sini guru bisa melihat dulu nih kuis yang sudah di-generate sama si AI-nya kita. Yang dimana kita menggunakan API dari Gemini tadi. Kita bisa lihat nih soal satu, soalnya apa, jawabannya apa, penjelasannya apa, begitupun juga yang lainnya, ini juga apa, ini juga apa, ini juga apa. Dan juga untuk yang isian juga nih, kita bisa lihat juga nih jawabannya apa gitu. Gitu. Kemudian kalau misalnya mau di-download juga soalnya sebenarnya bisa di sini. Ya tinggal tekan aja download soal. Nanti soalnya akan terdownload dengan format Word gitu. Itu bisa juga. Itu di sini. Nanti bisa dibuka. Saya coba lanjut dulu, simpan dan lanjut. Nah, nanti kalau misalnya saya udah nekan simpan dan lanjut, dia akan mengarah ke halaman waiting room gitu. Nah, di sini dia nih yang serunya nih dari Smartify. Di mana di waiting room ini guru ini dia bisa membagikan QR code-nya atau juga bisa nih mau nyalin link-nya buat dikirimkan ke siswanya. Dia mau yang mau join ke kuis ini gitu. Nih saya coba contohin aja. Saya coba salin dulu, kemudian saya buka di website lain gitu misalnya. Saya buka Incognito misalnya. Karena kalau misalnya saya pakai ya yang bukan Incognito, kemungkinan besar dia bakal nyimpan sessionnya. Jadi saya bakal login ke situ lagi. Nah, kalau saya udah ini, nanti saya bakal diarahkan ke halaman untuk memasukkan nama lengkap siswanya. Jadi ini saya POV dari siswa ya, Pak. Kalau tadi POV dari guru, yang ini. Wait. Mungkin teman-teman yang lain juga boleh nih, kalau mau share, mau di-scan, mau coba kuisnya bareng-bareng. Ayo. Wait. Nah, nanti ada nih informasi nih. Ulangannya apa, kemudian nanti kita bisa diminta untuk masukkan nama lengkap. Misalnya, saya memasukkan namanya Ataya Rian gitu, Alvin. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai kayak gini, tinggal masuk aja. Nah, oh udah ada nih Ataya ternyata. Nah, nanti di POV guru, di bagian guru ini dia bisa ngeliat nih, oh sekarang udah ada 2 siswanya gitu. Nah, bisa ditunggu dulu nih, misalnya mau sampai berapa yang udah join semua baru dimulai bisa. Atau misalnya nih kayak guru merasa kayak, ini siapa ini kok ada nama lain gitu. Guru bisa nge-kick nih, jadi guru bisa tinggal keluarkan aja gitu. Nah, kalau misalnya dia keluarkan, nah nanti di bagian tampilan siswanya itu, dia bakal langsung tercolor tadi. Nah, ini yang tadi yang siswanya langsung terkeluar gitu.
Saya coba masuk lagi lah ya. Nah, tadi Rian. Nah, oke, sip. Sekarang udah ada dua siswa nih di sini. Ada Atayo sama Rian. Mungkin kita akan mulai aja kuisnya. Nah, pada saat kita mulai kuis, nanti guru akan di direct ke halaman apa ya, analitik ya. Ini ada informasi statusnya si masing-masing murid ini dia sedang ngapain, sedang mengerjakan atau sudah selesai, kemudian progresnya berapa nomor, kemudian nilainya juga berapa gitu. Saat ini berapa gitu. Kemudian ini ada beberapa kart di atasnya, ada total pesertanya berapa, yang selesai berapa, yang mengerjakan berapa, kemudian rata-rata nilainya juga berapa, nilai tertingginya berapa, kemudian yang lulus ada berapa orang gitu. Ini kita bisa ngelihat, kita refresh dulu. Oh, Atay nilainya 14 di sini, dia udah ngerjain 4 soal gitu. Tapi kita coba nih di sini. Saya mencoba dari PO Ferian tadi nih. Saya jawab dulu nih. Wah, susah juga ya. Nah, ini jawabannya apa nih? Salah tes aja lah ya. Nah, tapi sebelum itu, kami mau memperkenalkan juga, Pak, salah satu fitur yang paling menarik di Smartify yang tadi udah sempat di-mention juga oleh teman-teman saya terkait anti-cheat. Jadi kita memang mendesain sistem yang bukan cuman tempat bikin soal aja, tapi ada hal yang unik di dalam Smartify ini, yaitu mendeteksi ketika seseorang melakukan pindah tab gitu, Pak. Misalnya dia mau keluar dari halaman kuis gitu. Jadi mirip SEB, tapi dia yang lebih sederhana gitu. Jadi misal nih, saya mau melakukan kecurangan. Dia menyalin soalnya, terus dia misalnya pindah buka ke AI lain untuk ditanya gitu, dia misalnya ALT tab, terus dia kerjain sini, di copy di AI-nya, terus pada saat dia masuk lagi ke halaman kuisnya, dia bakal ada notifikasi kayak gini, Pak, yaitu jangan meninggalkan halaman kuis. Kenapa? Karena dia terdeteksi meninggalkan halaman kuis, dan itu tidak boleh dilakukan di sistem ini. Kita bakal mendeteksi sampai 3 kali dia bakal langsung terkeluar. Dan tidak cuma ALT, begitupun dengan dia mengecilkan size window-nya, itu tetap akan misalnya dia mau membagi dua layar seperti ini, itu juga bakal tetap terkena pelanggaran. Nah, kayak gini. Nanti kalau misalnya udah 3 kali, dia bakalan terdeteksi melakukan kecurangan dan langsung auto submit. Nah, langsung keluar nilainya. Nah, di sini juga dia bisa ngeliat nih evaluasi kuisnya. Siswa itu dia bisa ngelihat berapa jawaban benarnya, berapa jawaban salahnya, dan juga berapa nilainya. Kemudian bisa dia juga nih penjelasannya di sini. Nanti di POV guru juga dia bisa ngelihat di sini nih. Nanti analitiknya pasti berubah-ubah. Nah, ini tadi Sirian selesai, tapi dia 0. Kenapa? Karena dia terdeteksi nyontek tadi dia. Gitu. Ini nilai tertingginya dan lain-lainnya gitu. Oke. Nah, nanti dia udah selesai, dia tinggal kembali aja ke hasilnya. Done. Dari POV siswanya udah selesai. Wait, nah nanti hasil kuisnya itu dia bakal tersimpan di dashboard gurunya, Pak. Nah, nanti dia bisa ngeliat nih di sini nih. Bisa ngeliat di sini. Nah, yang tadi juga sempat di-mention sama teman saya, halaman analitiknya. Nanti si guru bisa ngeliat nih, oh yang lulus ada berapa, yang nilai rata-ratanya berapa, kemudian nanti nih masing-masing pesertanya siapa. Nanti akan apa namanya, ditampilin nih juga siapa yang remedial dan siapa yang lulus. Tapi kebetulan di sini nggak ada yang lulus ya. Ya, sini nilainya di bawah KKM semua gitu. Kemudian juga guru juga bisa download hasil nih di sini. Nanti dia bakal di-download dalam format Excel gitu. Kurang lebih untuk demo Smartify-nya seperti itu, Pak. Kemudian kita di sini tadi juga sempat mention tetap terkait Mitrans. Nah, transaksinya itu akan masuk di sini, Pak. Wait. Dia masuk ke transaction. Jadi kita pakai Mitrans yang environment-nya masih yang sandbox, jadi bukan yang production, soalnya ini masih testing aja. Nih, tadi ada transaksi terjadi nih di sini di jam sekian, di tanggal sekian, transaksi ID-nya sekian, 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 dengan nominal sekian. Kemudian juga ada email yang melakukan transaksi siapa, ini ada Ahmad Rafiansyah gitu. Jadi, apa namanya, data transaksi tetap kita simpan juga, kita nggak biarkan tidak ngambil datanya gitu, Pak. Baik, oke, mungkin kurang lebih untuk demo website Smartify-nya seperti itu. Saya boleh lanjut ke slide-nya aja. Oke, nah ini dia nih, justifikasi solusi terhadap masalah guru. Di sini kita ada 6 justifikasi masalah guru ya, dan sudah di-solve oleh Smartify. Yang pertama terkait penyusunan soal manual yang memakan banyak waktu.
kita di sini di Smartify menghadirkan fitur quiz game, di mana dia bisa mengenerate soal otomatis dari PDF dalam hitungan ya detik, nggak sampai menit lah. Seperti tadi yang udah saya demoin tadi. Kemudian yang kedua terkait sulit menghasilkan variasi soal dan tingkat kesulitan yang konsisten. Nah, di sini juga tadi di Smartify ada konfigurasi yang fleksibel. Jadi dia bisa ngeset soalnya isi, medium, ataupun juga hard juga terkait jumlah soalnya. Kemudian yang ketiga, itu tidak ada cara cepat untuk mendistribusikan kuis ke siswa. Makanya tadi kita tidak menggunakan kode atau enggak kode yang bisa diisi oleh siswa, tapi melainkan langsung QR. Jadi siswa tidak perlu membuka website dulu, langsung buka kamera HP-nya, terus langsung arahin ke kameranya. Jadi lebih simple. Tidak perlu buka websitenya, masukin kode room-nya, nggak perlu. Langsung aja scan QR-nya. Kemudian yang keempat, guru kesulitan memantau progres saat ujian. Nah, tadi ada juga tuh live dashboard-nya. Kita bisa pantau berapa yang selesai, berapa yang sedang mengerjakan, dan juga berapa nilai-nilainya siswa, nilai-nilai dari siswa yang mengerjakan. Kemudian ada recap nilai siswa, solusi dari Smartify ada dashboard tadi, dan juga indikator KKM-nya. Kemudian terakhir, guru kesulitan menyusun soal yang relevan dengan materi yang diajar. Makanya tadi kita bikin soal itu yang di-generate langsung dari dokumen modul-modul ajar yang dimiliki oleh Dewan Guru. Jadi bukan ngeprom gitu, nggak ngeprom, tapi melainkan sesuai dengan dokumen modul yang di-input oleh Dewan Guru gitu. Baik, ini untuk pembagian tugasnya di sini semuanya bekerja ya Pak. Ada mereka semua menghandle beberapa bagian gitu ya. Ada Adrianus pertama, login regis dan Pak forget password dan dashboard. Ahmad Rafiansyah juga seperti yang ada di slide, sampai Muhammad Ishak. Semua kontribusinya 100% aman. Nah, berikut adalah untuk QR code dari kode Smartify-nya, website Smartify-nya bisa di-scan di sini. Kemudian untuk dokumen-dokumen SKPL, DPPL, dan juga DUPL-nya. Dan terakhir ini adalah untuk repositori GitHub-nya. Oke, mungkin sekian dari presentasi tugas besar IMPAL dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.